Haji kenawi, haji ini, haji itu, semayang aja dalam keadaan terihnya menanggung naji, kakak menanggung naji, semayang aja untuk hormat wati. Jadi miyohana panjang umur mati di dalam sakitnya, semayangnya hana dituntun dia. Jadi beda malah saya non lupa hana semayang aja, haji lu muda-muda ini. Jarwaki kaji ika, kaji impu, kaji pasang jalan ini segala macam. Nya haji kalasan. Nah, ini medegedi kita yang saja bapak pun sakit. Kalau dia tadi tadi mana disebut, ini dengan semayang. Tidak berapa anak disebut dengan semayang. Walaupun kayaknya tadi hakiu kiblat atau leo tunong hakiu baru. Anak maturan karena memang keadaan darurat. Semayang untuk hormat wati. Ya semayang untuk hormat wati hanya berapa hanya sih karenanya mungkin kepuput. Jadi yang mungkin kepuput yang berhubungan dengan semayang tidak tuah puput. Baik berhaba, baik makan minumnya tidak tuah puput. Jadi selama agaknya dalam selesai semayang hanya berhaba. Hanya terus salim, hanya berhaba ngau, hanya tasmiyah burung bersih. Ya. Jadi meyakana bekal kitanya wate tawo dalam tubuh alam barzakh, maka hana le kepikiran pakai dengan aku. Hana udah le gebino di Allah Taala karena kitanya nada jaga sembahyang lima wate. Mandetro malaikat mungkar nakir hana pupu gebi burhan dama. Gebi dalil yang dengan dalilnya kita menghujat dengan malaikat Allah. Dan sehingga wate uro kiamat kitanya diberi kelepasan daripada haru-harunya. Adapun orang yang hantim jaga sembahyang, barang siapa tiada memelihara atasnya, maka tiada ada baginya nur, tiada kelepasan. Dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun dan Haman dan Qarun dan Ubay bin Khalaf pada lapis yang di bawah sekali, lapisan neraka. Nya urang yang hantim jaga di sembahyang na demah naga jaga kan. Nya wate-wate na di masjid pah wate sembahyang. Mami wate dengan sembahyang dengan wate zuhur gaya dengan kerja kupi anak sembahyang. Jadi anak ketim jaga kepi. Sembahyang pajak-pajak di dunia sembahyang. Nya urang yang hantim pelihara sembahyangnya, maka urungnya hana gebi cahaya ada. Dan dalam tubuh hana mendapat kelepasan daripada su'u mungkar nakir. Di uro kiamat pun hana kelepasan. Bahkan wate uro kiamat diputaho urungnya yang hana tim jaga sembahyang sajan Fir'aun, sajan Haman Perdana Menteri Fir'aun, sajan Qarun hartawan masa Fir'aun, sajan Ubay bin Khalaf pemuka kaum munafikin. Pai kepesahon dalam lapih yang paling miyuk dalam neraka. Yang dia ke fit darkil asfali minan, dalam lapisan yang paling miyuk dalam neraka ini. Tajannya tajam Fir'aun, tajam Haman. Dibekaru oleh Fir'aun. Ururi Islam kalau nak tajam kau. Main ururi Islam antim jaga sembahyang. Tetap payah lu kenanya. Meriwayat akan dia oleh Imam Ahmad. Yang hadisnya hadis yang diriwayat oleh Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbal. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal termasuk kitab yang paling baik karena dia ada hadis. Musnad Imam Ahmad. Dan sebab ditentukan orang empat itu dengan disebutnya pakai Haman, Qarun, Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Pakai disebut nan-nan perdorongnya.
Siapa lagi sebut Abu Lahab dalam surga dalam Quran? Tabbat yada Abi Lahab. Karena mereka itu kepala kafir, kepala urung-urung kafir bangsa kaum dunia yang ke urungnya pun. Oleh karenanya maka barang siapa tinggal sembahyang karena perniagaan, alasan dagang kebah semayang. Hai kaya dan bakahana nak semayang tu ramai urung. Mengkahana mungkin urung mublo nanti usi dari waktu diuluang tak palang gede. Telayani urungnya oleh urung yang mublonyo kan ibarat jamai tu rumah. Nyata malasangannya, malasangannya dengan tungku bilium sejid je dah malasan. Yang Allah dalam hana gedung alasannya. Bahkan karena hama karun jaman hana semayang gara-gara harta. Maka urung yang kekebah sembahyang karena perniagaan, maka yaitu serta Ubay bin Khalaf. Dan barang siapa tinggal sembahyang karena kerajaannya, maka yaitu serta Fir'aun. Karena yang presiden kebah sembahyang, karena yang gubernur kebah sembahyang. Dan barang siapa tinggal sembahyang karena hartanya, karena kakaya datang, anak perleli ke Allah Ta'ala, maka urunnya saja dengan karun. Dan barang siapa membimbangkan dia oleh perintahannya, maka yaitu serta Haman. So Haman wazir Perdana Menteri Fir'aun laknatullah. Jadi katanya udip hana lebih apa-apa perkaranya. Oi kamu rakyat jelata nabu depu perniagaan, perniagaannya cuma mandu. Artinya ada nama bot katanya seuro-uro. Buku tamu tani, buku tamu kebun, buku tamu nehon, atau tamu lahu, siapa yang mandu? Artinya bot usaha katanya seuro-uro. Yang karena alasan perniagaannya tak kebah sembahyang, yang saja Ubay bin Khalaf. Nah urung yang kekebah sembahyang karena alasan kerajaan. Sibuk pak guru nanggro, sibuk pak guru kabupaten, kota, provinsi, negara. Negara-negaranya nana sembahyang. Saja Fir'aun. Anak sembahyang karena harta, kali dah harta, anak itu sembahyang tu. Saja karun. Karena sibuk pak bibi perintah, pak guru urusan wajib, saja aman. Kejit bila urung kebah sembahyang, apapun alasan dia tetap urungnya payah kamu dalam neraka yang paling liuk, saja pedra urung yang kali disebutkan. Yang pertama untuk doa. Nasabuh hikayah. Hikayahnya sejarah. Pernah Nabi Isa lalu di atas sebuah kampung yang cukup lebak kaya dalam kampungnya, dan ikrumpi jili merek. Artinya hana putu-putu jili ikrum. Rata krung yang na dalam kampungnya mandum mengi. Maka memulia akan dia oleh ahli kampung, ahli karya itu. Waktu ketika Nabi Isa ke nama kampungnya, ubina penduduk kampungnya disambut dengan kemuliaan. Maka ta'ajub Nabi Isa alaihissalam daripada baik taat mereka itu. Ta'ajub artinya sesuatu yang mencengangkan. Hana ada tume urung lah. Sapo kampung, sapo kem, sapo bakat. Dalam ketaatan.
Kemudian lalu pula Nabi Isa atas karya itu kemudian daripada 3 tahun letun berselang dari pun nejaknya lagi salah merekampungnya. Maka melihat ia akan pohon kayunya sudah kering, air sungainya sudah kering, karya sudah binasa, bangunan-bangunan kabeh hancur, urung-urung yang ada di dalam nanggronnya kabeh ilmu paki-paki. Di sini pun Nabi Isa je kita ajub. Artinya sesuatu yang mencengangkan. Bahkan baru letun selang kalaginya kejadian. Maka wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, hai Isa, sesungguhnya telah lalu atas karya itu seorang laki-laki yang meninggalkan sembahyang. Kanurung kampungnya dikubah sembahyang. Orang lain nak lepat terus dekat gelewat ada kampungnya. Jadi waktu gelewat orang kampungnya karena kampungnya gel, maka piu-piu di kampungnya. Cuma waktu orang kampungnya enggak semayang, di orang agamnya anak semayang. Kemudian waktu berlalu orang agamnya lebih dari kampungnya. Seorang laki-laki yang meninggalkan sembahyang, maka membasuh ia akan mukanya daripada air sungainya. Karena kalau bertagat leh ilepi lembak kerung yang na dalam kampungnya. Dicalu bercepu geram muka dengan ikrungnya. Langsung ikrungnya jirung di motor. Bakai-bakai yang na di kebun-kebun yang na dalam kampungnya juga mendur kering. Turun dulu sehingga kampung-kampungnya binasa. Cumanya masa Nabi ini masa katanya kata pada dulu. Karena kenurung lalu pak kampung tanya yang anak semaya. Ciurung lah kampung di mana semaya. Cuma karena Nabi kan lelaki Allah Taala untuk baik kepada baik kepelahi akhirnya hino di dunia ditubah ke diri akhirat, maka na kepai kita itu. Nyangkinya sebab bagi binasa karya tersebut, maka nyan baru nedepu di Nabi Isa. Ya, firman Allah Ta'ala, hai Isa, tatkala adalah meninggalkan sembahyang itu sebab bagi binasa agama, adalah ia sebab bagi binasa dunia dan binasa negeri. Menyo agama mantang runtuh menggara-gara hana sembahyang, maka putus dalam dunia. Raya tak urusan agama ngau urusan dunia. Putus dalam nanggro yang nanggronya bagian daripada dunia. Dum agama rela ngahana sembahyang. Nabi as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamat. Orang tinggal sembahyang nyan orang bukan perilah agama. Nam yang hana sembahyang agama ikhlas, apalagi dunia, apalagi nam. Faidatun, ini suatu faedah. Awal-awal orang yang sujud bagi Adam itu Israfil. Malaikat Israfil, malaikat pertama yang langsung bersungkur di hadapan Nabiullah Adam. Waktu Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ingat dikata hai Muhammad bahawa dia negun ya Allah Ta'ala para malaikat sujud dikata mandum ke Adam. Fasajadu, maka mandum malaikat sujud. Nyan yang pun tak redho gede bak tempat sujud malaikat Israfil. Tapi sujudnya bukan sujud menyembah, sujud memberi penghormatan karena nyan perintah Allah. Jadi yang pertama karena taat kepada perintah Allah, yang kedua untuk memberi penghormatan kepada
ciptaan Allah. Ya. Maka pemulia malaikat Israfil oleh Allah Ta'ala dengan bahwa disurat akan Quran antara dua matanya. Disurat Al-Quran di antara dua mata malaikat Israfil. Kumpul malaikat Israfil pajang dia sangkakala. Pajang sangkakalanya pajang ke apa malaikat Israfil. Buat dia kena kiamat baru gelap apa? Yang berujung sangkakala, yang dalam ruhum berujung sangkakala yang keinginan alam semesta. Kamu apa? Jadi alam semesta nepedu di Allah di dalam lubang yang na berujung sangkakala. Orang sangkakala mengakui bahawa malaikat Ubina malaikat Israfil. Dan kibarkan bibi malaikat Israfil kibarkan. Cuma kenyan yang perle dalam posisi yang laginya malaikat Israfil sehingga hana sempat le untuk nejak kena pedih. Karena nepreh perintah untuk iup sangkakala. Cuma karena waktu perintah Allah untuk sujud kepada Adam, malaikat Israfil yang pun sujud, maka neberi kemuliaan oleh Allah dengan menulis Al-Quran di antara dua mata malaikat Israfil. Yang dengan sama sujud penghormatan bagi makhluk, dengan neberi kemuliaan oleh. Maka betapa hal dengan orang yang sujud bagi Allah. Dan ketika sujud dalam 10 rakaat sembahyang 2 kali sujud, 17 rakaat letup pergi sujud surah semalam yang sujud yang wajib. Golong tatama dengan sunah rawatib, sunah duha, sunah-sunah yang lain. Apalagi mialah sembahyang wajib bila pudua sujud sawi lah. Jadi menyongong tabah sujud beri penghormatan ke makhluk, macam Allah memuliakan malaikat Israfil. Paki itu Allah nak mulia orang yang bersujud diurungnyokkan ke makhluk, tapi langsung ke Allah Ta'ala dan ketika sujud. Yang dia wadah sujud betul-betul sujud. Artinya tak perhatikan do getanyo yang kamu tipek pada tempat sujudnya benar mentegun. Karenanya syarat sujud be sekedar tepeh tak benar. Benar tahammul, benar tekanan bercontoh. Kira-kira menyata sujud di ada benda yang depan di ada bantai. Tak perlu balik jaro di miu bantai, tekanan di menyumbak balik jaro yang nadi bantai. Bung tegan. Nyamban do bung tegan, tahammul. Nya yang sempurna, tapi miu yang syarat tahammul bacur. Asal kamu tegan, miona ano handu pada tempat sujud kamu sakit. Nya tanda karena tegannya kasar. Oleh yang be yang nak ingat dalam sujud tumanina tu, be yang tak ingat. Tak ingat kita dengan tersujud di hadapan kau. Maka tak panjang sujud. Karena wate dan posisi kita hamba awan paling to dengan Allah Ta'ala, maka di saat kita dalam. Jadi bila ingin kita tak kena melaki bawah, melaki dalam sujud. Berangkapu je tak melaki. Bahkan yang berdua-dua tak melaki di dalam sujud keampunan untuk doa dan dua wajib. Baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina dalam sujud. Rabbi inni zalamtu nafsi dalam sujud. Cuma lain sujud, lain doa. Karena le tapu yang kita butuhkan. Betaulah rasa tadi. Yang penting tak tahu lang sampai dia itu. Apa penting nanti mana?
karenanya rukun panjang. Kemudian 2 paling jaro. 2 paling jaro kemudian diadir gumong. Yang sempurna nyo hana ngujung diksi. Ngan kenu paling jaro diksi yang sempurna mantau balik. Ana jaro beda habis dan berapa habis. Benar enggang bacut mandum ujung ana jaro menghadap kiblat. Dia samping. Menghadap. Dia udahnya urina 2 sampai bumesak di dalam keing. Baik mau kedebih dua. Kemudian 2 lagi yang sih sampai 2 ujung kaki bumbu pedang. Anak payah mandu mana kaki sini mentang mendegan kaje. Baik mumpoi lagi kaki itu. Apalagi mengandung hanajab dengan anak saya sujud. Karena pakan punya sujudnya dipegang tadi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Lun keperintah dari Allah untuk lun sujud di atas 7 buah tulang. Tulang dah. Tulang 2 paling jaro. Tulang 2 turut dan tulang 2 ujung kaki. 7 buah tulang. Jadi miona bagian dari 7-nya yang hana jab dengan tempat sujud, maka hana sah sujud. Dan selama dalam sujud hendaknya kita jaga bena musabah anggota pi yang bergerak. Bena kemaru dan sujud. Bena kengkau sapu kecuali anggota-anggota yang memang hanjihan mesti bergerak. Lagi contoh jantung. Ni dalam. Ada mata meklet-klet. Bapa memang. Yang karena memang hanjihan mesti bergerak. Anggota lain terjaga bena yang. Artinya betul-betul tenang di dalam sujud. Pelagi ada banyak. Ya, karenanya saat-saat budanya betul-betul itu dekat. Dan maka adakah tiada disuratkan ma'rifah dan iman dalam hatinya? Menyokatanya sujud ke Allah karena ibadah. Ihan Allah nutulis ma'rifah dan iman dalam hati katanya. Sementara bak kuning malaikat Israfil nutulis Al-Quran, bangsa Al-Quran. Yang hanya karena nasujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam makhluk. Dikatanya hana pri-pri surah semalam dah sujud lepluh purga yang wajib. Dan tersujudkan ke makhluk ke Allah Ta'ala dalam keadaan ibadah kan untuk beri penghormatan. Jadi benar sanksi katanya kehana tulis dalam hati katanya ma'rifah dan iman. Artinya katanya tulis untuk takdiri Allah dan untuk meyakini akan keesaan. Ya, maka oleh karenanya apabila sujud seseorang, berkatalah syaitan, ya wailah, aduhai kebinasaan. Betul-betul binasa. Kahek di budaya yang mulai dari debi mata huruf sampai jauh begitu tergelincir mata huruf kata yang semayang begitu dah sujud habis rela. Yang kali usaha ni saya. Disuruh anak Adam dengan sujud, maka sujud dia, maka baginya syurga. Dan disuruh akan daku dengan sujud, maka tiada aku sujud, maka bagiku neraka dan celaka. Zaman dulu hang putim sujud, bagi sujud Allah ke Adam. Sampai Allah kutuk long itu syaitan dan gecap long sebagai asal neraka yang bukan. Sementara dia anak turunan Adam, gaya sujud, itim sujud, mudah mentang, terutama syurga. Nanya sebagai bentuk keputusasaan syaitan. Tapi ya coba tetap hak. Sebab nah cara
Ilung baik tampil ni lagi nyo ya Allah nak yang 7 aku buat dah. Mau mantau udin zaman ni sujud. Aku tem dino badan no dia sujud. Ada mana berdepan di palang dano. Mata mahbur dan dalam lo bit kamal mungkin. Nyamban kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Maka dicap ya, firman Allah lagi yang firman dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bahwa kamu kun bak malaikat sujud li kata hai malaikat ke Adam, maka sujud mandu malaikatnya kecuali iblis. Maka jadi iblisnya hai dia sujud. Apa enggan ia wastakbara dan membesarkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblisnya termasuk bagian daripada ulul golongan kafir. Dan bersalah-salahan ulama pada iblis. Apakah di sebahagian ulama iblisnya dari kalangan malaikat. Kata setengah daripada mereka itu bukan dari malaikat. Tapi yang sahih iblisnya dari malaikat. Karena bahwasanya tiada dinakalkan bahwasanya ia lain daripada malaikat yang disuruh sujud bagi Adam. Tapi ada yang berbeda illa iblis, kecuali yang hantim sujud iblis. Padahal berbeda iblis dari malaikat malaikat. Jadi iblisnya bagian daripada malaikat. Mau wate hantim sujud, nanti kakali malaikat berubah menjadi iblis. Mengubahnya, mengubahnya ke syaitan. Maksudnya kayak mulai goda Nabi Adam. Fawas wasa lahumah syaitan. Kamu mulai dijalankan misi yang tersesat Adam dan keturunan Adam, perubahan syaitan. Syaitannya tetap bagian daripada jin. Karena minal jinni fafasaqa. Jadi jin yang fasik kebunan syaitan. Apa jinnya na dua golongan, na yang kafir, na yang muslim, na yang mukmin. Punya bangsa jin, taban lagi kita bangsa manusia diperintahkan untuk mengerjakan ibadah. Lagi kita manusia, na yang tim iman dengan Allah, na yang kafir. Jin menasib, na yang tim iman, na yang kafir. Jin yang kafirnya kebunan syaitan. Okay. Dan hikmah pada bahwasanya sujud 2 kali dan rukun sekali. Ya, pegah li yang pegah karena bahwasanya malaikat tatkala sujud mereka itu bagi Adam dan angkat mereka itu akan kepala mereka itu mendapati akan iblis tiada sujud. Maka ketahui mereka itu akan bahwasanya Allah Ta'ala menghinakan dia. Maka sujud mereka itu kali kedua sebagai syukur bagi Allah Ta'ala. Jadi nak sujud pun karena perintah Allah untuk sujud beri penghormatan kepada Adam. Awatnya nebut oleh malaikat dari sujud, nebedah dari sujud, negala iblis halai sujud. Berarti iblisnya kagicap makhluk yang celaka di Allah Ta'ala. Jadi karena malaikat-malaikat yang nak sujudnya merasa ulunnya lepas daripada celaka lagi yang dicap ke iblis, maka sebagai bentuk syukur mereka itu malaikat kepada Allah dia sujud dari kata. Maka dia sujud 2 kali. Ya. Jadi kita yang sembahyangnya ibadah dalam sembahyang, ibadah hubina para malaikat. Jadi orang yang sanggup menjaga sembahyang, pahala orangnya lagi pahala malaikat. Bahkan dengan tiap-tiap satu sujud, Padudro menciptakan malaikat yang tugas malaikatnya istighfar kepada orang yang mengerjakan sujud dalam sembahyang.
dengan kajian sabda Nabi SAW. Nah yang muskil, nah yang boleh katanya Gimana? Nah dalam sembahyang dan bagi orang yang baca suratul Fatihah yang berjamaah, imam untuk rakaat pertama kedua wajib kita baca amin rame-rame, kita yang mampu mana ke Rabbil Firli imam tak. Jadi kesunatkan baca Rabbil Firli wali walidayya amin. Yang bagi orang yang baca Fatihah. Jadi yang sembahyang berjamaah maghrib, isya, subuh, yang untuk 2 rakaat karena imam yang baca Fatihah saja, imam saja yang sunat baca Rabbil Firli. Jadinya makmum baca amin saja sunat. Ya wajib dah baca kerodin itu sunat. Jadi diwalak dolin dan langsung amin Rabbil Firli atau tak tampung wali walidayya. Nah kita yang itu kan. Bahkan masalah fasil. Yang hana kira ke si fasil, artinya hana kira kitanya kajit ke hana mualat bacaan Fatihah. Lagi cerita kitanya sembahyang tarawih contoh. Waktu dah sembahyang tarawih karena ayat yang kebaca di imam si kamu ayat. Untuk rakaat kedua kulhu. Menyatapreh le amin baru dah mulai baca Fatihah. Delat ada merukun. Maka si tengah perjalanan Fatihah dengan imam dah mulai dibaca Fatihah dah. Si tengah Fatihah katanya kabeh Fatihah dengan imam. Waladhdallin dengan imam. Ditanya baru maliki yaumiddin. Yang segala amin kita baca Rabbil Firli wali walidayya. Olian amin 3 ngau lain dan imam. Olian tak maklum ya Rabbal alamin. Oleh ya Rabbal alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kali ucapan lain Rabbil Firli wali walidayya menyong amin karena memang kesunatan baca. Olian tak ya Rabbal alamin lah. Yang ada bekala bacaan lain di antara Maliki Yaumiddin dengan Iyyaka na'budu, hana kira putus mualaf. Artinya hana payah kita lihat bismillah. Dia sambung aja. Maliki Yaumiddin, kabeh Fatihah imam Rabbil Firli wal walidayya amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menaji waktu dah baca Fatihah pajan mentah. Baca Fatihah sebagai wirid. Tam zikir di rumaya atau Fatihah li ila hadratin atau Fatihah li doa. Nya tetap akhir ji. Rabbil Firli. Jadi dalam setiap kesempatan karenanya memang perintah doa-doa yang lain cuma dihikayahkan tak ada Allah Ta'ala. Wa mimma yaqulu rabbana atina. Yang dihikayah. Nah di antara orang yang dibaca rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi doa untuk keampunan wa qul perintah langsung. Wa qur rabbighfir li wa li walidayya. Yang perintah. Dan ucapkan olehmu rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Quran Allah perintahkan baca doanya. Maka part mentang na kesempatan untuk baca sampai 2 baca. Dalam doa, dalam sujud lagi bunuh dalam zikir. Menanci bawa ujung Fatihah segala orang baca amin baca. Apalagi biar tanya orang si tahan ali.
Dek ruko nak ke kubah kita nyuane mentang udik. Jadi berkain-kain kita baca doanya. Karena doanya terus dan meringankan urusi yang kata. Rabbil firli yang pertama gerod, ya Allah ampun dosa dia. Wali daya dan dosa dua orang. Warhamhuma dan sayang kedua orangnya. Lagi urungnya dihira lu, gepapah lu, masalah itu. Ya. Alhamdulillah. Sebab nak sebahagia orang pernah hancur doa kurung lain nak sembahyang. Hancur doa kegom nak sembahyang. Anak dilarang. Bahkan dalam hadis, keadaan hamba yang paling tahu dengan Allah dalam sujud, faksiru fiha doa. Maka beliau dikata dalam sujud akan doa. Nya anak pegang hadis ini ada dalam syarah. Dia anak pegang. Yang baik doa kegom. Anak pegang. Jadi doa doa kesau yang boleh dalam doa untuk urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, mandung dibolehkan. Cuma satu syarat, dalam bahasa Arab. Yang haji bahasa Arab, aku mendoa ngati. Tuk apa? Dalam sujud ngati. Ya Allah, negeri ini, negeri itu ngati. Yang haji di dalam bahasa Arab. Sebab punya bahasa lain dalam sembahyang, jadi kebaca sembahyang. Kan? Roh mungkin ya Tuhan mendak apa dia? Sebab Tuhan tempat Arab. Ya Rabbi, ya Allah yang besar. Allahumma shalli. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli